Awal mulanya, Allah berencana bakal ngirim Almasih. Janji pertama pasal Almasih yang bakal datang tuh diunjuk ke Adam sama Hawa. Allah berjanji aman ada keturunan Hawa yang bakal ngancur kepala ulo yang ngulai Hawa. Ulo tuh sebenarnya iblis. Itu artinya Almasih yang kaget datang bakal ngalah ke iblis. Allah berjanji ke Ibrahim, aman liwat dia seluruh suku bangsa bakal diberkahi. Janji ini bakal ditepati dengan kedatangan Almasih. Almasih itu bakal nyelamat ke manusia dari tiap suku bangsanya, dari dosa dia wong. Allah berjanji sama Musa, aman dia bakal ngutus nabi lain pecak Musa. Ini nih ialah janji yang lain pasal Almasih yang bakal datang. Allah berjanji sama Daud, aman Almasih itu ialah salah sikok dari keturunannya dewek, yang bakal jadi raja umat Allah untuk selamanya. Artinya, Almasih itu ialah keturunan Daud. Liwat Nabi Yeremia, Allah berjanji aman dia bakal bikin perjanjian baru. Tapi perjanjian itu tidak sama pecak perjanjian Allah sama Israel di Gunung Sinai. Di perjanjian baru tuh, Allah bakal nulis ke hukumnya dalam hati wong-wong. Wong-wong tuh bakal kenal sama Allah, terus jadi umatnya. Juga Allah bakal ngapus dosa-dosa dia wong. Almasih lah yang bakal mulai perjanjian baru tuh. Nabi-nabi Allah juga ngomong, aman Almasih yang nak dateng nih ialah nabi, imam, juga raja. Nabi ialah wong yang dengar ke omongan Allah, juga memberitakannya. Almasih yang bakal dateng nih ialah nabi yang sempurna. Imam wong Israel ialah wong yang nyembah ke korban ke Allah untuk ganti kehukuman karena dosa-dosa wong Israel. Imam-imam juga berdoa ke Allah untuk dia wong. Almasih yang bakal datang tuh kaget jadi imam besar yang sempurna, yang bakal ngorban ke dirinya jadi korban yang sempurna ke Allah. Raja ialah wong yang merento kerajaan, juga ngakimi seluruh wong. Almasih bakal jadi raja yang sempurna, yang duduk di kursi kekuasaan Daud, leluhurnya. Dia bakal nguasai seluruh dunia selamanya, juga bakal ngakimi secara adil, terus bikin keputusan yang benar. Nabi-nabi juga ngewahyu ke banyak pesan lain dari Allah pasal Almasih. Nabi Maleaki ngewahyu ke aman nabi besar bakal datang sebelum Almasih. Nabi Yesaya ngewahyu ke aman Almasih bakal lahir dari betina yang masih gadis. Nabi Mika ngewahyu ke aman Almasih bakal lahir di Bethlehem. Uji Nabi Yesaya, Almasih bakal tinggal di Galilea, ngibur hati yang sakit, terus ngumum ke kebebasan ketahanan, juga ke wong yang disandra. Dia juga ngewahyu ke aman Almasih bakal nyembuh ke wong sakit, pekak, buta, bisu, juga yang lumpuh. Nabi Yesaya juga ngewahyu ke aman Almasih bakal dibenci, dak beralasan, terus ditolak. Nabi lainnya ngewahyu ke aman wong-wong yang bunuh Almasih bakal ngoncang undi untuk dapat ke bajunya, terus kawannya bakal ngianati dia. Nabi Zakaria ngewahyu ke aman kawannya tuh dibayar 30 keping duit perak untuk ngianatinya. Nabi-nabi juga nyerita ke cak mano kematian Almasih tuh. Nabi Yesaya ngewahyu ke aman Almasih bakal diludai, dihino, juga digebui.
Habis itu dia bakal dituja terus mati dalam penderitaan, juga kesakitan. Padahal dia tidak berbuat salah sama sekali. Nabi-nabi juga ngomong aman Al-Masih itu sempurna, tidak berdosa. Dia bakal mati untuk nerima hukuman demi dosa manusia. Kematiannya bakal gawa perdamaian antara Allah sama manusia. Karena itu, Allah setuju Al-Masih itu mati. Al-Masih tidak cuman bakal mati, malahan nabi-nabi juga ngewahyu ke aman Allah bakal bangkit ke dia dari antara wong mati. Liwat kematian sama kebangkitan Al-Masih, Allah bakal nempati rencananya untuk nyelamat ke wong-wong berdosa, terus mulai perjanjian baru. Allah banyak ngewahyu ke pasal Al-Masih yang bakal datang ke nabi-nabinya. Tapi Al-Masih belum datang pas zaman nabi-nabi itu. Pas waktunya lah tiba, Allah ngutus Al-Masih ke dunia. Mugola lah lebih dari 400 tahun sehabis pewahyuan terakhir.